Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi mengenai fungsi dari bimbingan dan konseling untuk anak usia dini, untuk tugas mata kuliah bimbingan dan konseling anak usia dini. Di sini kami dari kelas Indralaya dan saya Dwi Novitasari sebagai moderator. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok kami, yakni yang pertama Muhammad Adi Tantowi dan yang kedua Yeni Kurniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Tantowi. Di sini saya akan membahas tentang fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu usaha bimbingan yang dilakukan guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman diri anak didik, terutama oleh orang tua dan guru. Yang kedua, hambatan atau masalah-masalah yang dihadapi anak. Yang ketiga, lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat belajar. Yang keempat, lingkungan yang luas di luar rumah dan di luar tempat belajar. Dan yang terakhir, cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri. Saya Yeni Kurniati akan menjelaskan tentang fungsi pencegahan yang berfungsi memberikan pencegahan terhadap berbagai kemungkinan yang dapat dialami anak selama proses perkembangan. Kemungkinan tersebut dapat berupa masalah yang berkaitan dengan kondisi sosial, emosional, atau kemampuan beradaptasi dengan lingkungan secara lebih baik. Fungsi pencegahan atau guru pembimbing dapat melakukan melalui berbagai teknik, diantaranya dengan home visit atau kunjungan ke rumah. Di sini saya Dewi Novitasari akan membahas materi mengenai fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan sendiri berarti usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahnya berbagai permasalahan yang dialami oleh anak didik atau peserta didik. Jadi, upaya bimbingan juga diarahkan untuk memperbaiki berbagai hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh anak tersebut. Guru atau pendamping juga dapat melakukan upaya perbaikan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, meminta dukungan teman-teman sekelasnya dengan cara meminta untuk menemaninya bermain ataupun belajar. Yang kedua, memberikan persetujuan dari teman-temannya sebagai wujud kesetiakawanan. Yang ketiga, mengajak anak melakukan kegiatan bersama dengan teman-temannya, baik itu di outdoor maupun di indoor. Dan yang keempat, mendampingi anak selama berada di kelompok bermain. Hal ini juga dapat mengurangi kemungkinan anak merasa takut dan rasa ingin menarik diri terhadap lingkungannya. Pemeliharaan dan perkembangan. Fungsi ini merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpilihnya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Bimbingan tidak hanya diarahkan pada upaya membantu mengurangi berbagai kesulitan yang dihadapi anak didik, tetapi upaya bimbingan juga berfungsi untuk senantiasa memelihara berbagai potensi dan kondisi yang baik yang sudah dimiliki anak. Pemeliharaan ini menjadi penting artinya karena anak perlu selalu beradab dalam kondisi kondusif dalam upayanya pengembangan dirinya. Selain dari itu, dengan keterampilan, potensi, dan kondisi positif anak perlu dikembangkan seoptimal mungkin. Upaya bimbingan dalam mengembangkan dan mengembangkan kemampuan anak harus berorientasi pada kemampuan yang dimiliki anak itu sendiri. Baik, sekian dari saya. Pengertian bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia dini tersebut perlulah difasilitasi agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Salah satu layanan yang dapat dilakukan dalam membantu perkembangan anak usia dini sendiri yaitu adalah dengan kegiatan bimbingan dan konseling. Sebagai sebuah layanan yang sifatnya membantu, bimbingan dan konseling sendiri merupakan bagian dari keseluruhan kegiatan pendidikan selain kegiatan pengajaran dan juga pelatihan. Kegiatan bimbingan dan konseling sendiri untuk anak usia dini dapat diarahkan untuk membantu anak agar dapat bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, agar dapat membantu anak-anak dalam mengatasi kesulitan dalam bersosialisasi, serta dapat mengenalkan anak-anak tersebut dengan para teman-temannya, sehingga anak-anak tersebut dapat mencapai suasana yang menyenangkan, menggembirakan, dan juga mengasyikkan. Kegiatan bimbingan dan konseling sendiri untuk anak usia dini dapat dilaksanakan sebagai upaya membantu anak-anak tersebut agar dapat mengembangkan dan mengelola sifat afeksi anak, misalnya rasa cinta terhadap
lingkungan di sekitarnya, rasa cinta dan sayang terhadap guru dan teman-teman sebayanya, serta dapat mengidentifikasi berbagai macam benda yang terdapat di sekeliling anak usia dini tersebut. Setelah kita telah mengetahui pengertian bimbingan dan konseling pada anak usia dini, selanjutnya kita akan meneruskan materi selanjutnya, yakni prinsip-prinsip bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Prinsip-prinsip pada anak usia dini sendiri menurut Shaodhi 2003/79 terdapat 11 prinsip-prinsip dalam bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Yang pertama yakni bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Proses pendidikan sendiri bukanlah proses pengembangan segi intelektual semata, melainkan proses pendidikan sendiri juga bagian dari segi kepribadian anak, sehingga pendidikan sendiri bukanlah proses menyamaratakan perkembangan anak, akan tetapi proses mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh anak dalam mengembangkan totalitas kepribadiannya sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bimbingan dan konseling sendiri memiliki prinsip bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah saja. Semua anak atau semua peserta didik itu memerlukan bantuan, baik yang tidak punya masalah maupun yang sedang menghadapi masalah. Jika seorang anak tersebut sedang mengalami masalah, maka sifat pemberian bantuannya bersifat perbaikan. Sedangkan untuk anak yang tidak mengalami masalah sama sekali, maka pemberian bantuannya bersifat pencegahan atau pengembangan. Yang ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Bimbingan sendiri merupakan salah satu kegiatan pendidikan di samping pengajaran dan pelatihan. Pelaksanaan bimbingan pada anak usia dini sendiri tidak dapat dipisahkan dalam proses keseluruhan pembelajaran. Akan tetapi, ketika guru melaksanakan kegiatan pengajaran dan latihan, maka ketika itu pula guru dapat melaksanakan proses bimbingan dengan menggunakan metode pengajaran yang seringkali digunakan dalam proses pengajaran. Yang keempat, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Kejelasan arah kepada siapa bimbingan tersebut dibutuhkan, sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dari suatu proses yang akan dilakukan. Guru tidak boleh sembarangan memberikan bimbingan karena bimbingan yang dilakukan oleh guru harus dilatar belakangi oleh pemahaman terhadap kondisi permasalahan anak yang akan dibimbingnya. Sehingga guru atau pembimbing tersebut dapat mengetahui apa saja yang akan dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh anak tersebut. Bimbingan konseling pada anak usia dini terbagi menjadi 11 prinsip. Yang pertama, bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah saja. Yang ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Yang keempat, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Yang kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan sosial maupun emosional anak sendiri. Yang keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengenalkan atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Yang ketujuh, bimbingan harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Yang kedelapan, dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi yang nyaman sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Yang kesembilan, dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikut sertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya saat di rumah. Yang ke-10, bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan guru atau pembimbing sebagai pelaksana bimbingan. Bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengonsultasikan kepada kepala sekolah atau tenaga ahli. Yang ke-11, bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Kemudian saya akan membahas tentang asas-asas BK. Asas-asas BK terbagi menjadi 12, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan kasus, dan tuturi handayani.
Oke, baiklah. Itulah hasil dari pemaparan materi kami mengenai fungsi dari bimbingan dan konseling, serta asas-asas dari bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan kata-kata atau penyampaian informasi yang sedikit kurang tepat. Kami dari kelompok 3 undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.